Sementara di bawah, Gabriela baru saja meminum coklat panas untuk menyegarkan otaknya setelah perjalanan dari Indonesia menuju Italia. Dia duduk di ruang tengah dengan meneliti sekitar sepi, mungkin karena masih pagi, pikirnya. Gabi, sapa Eliana dengan ekspresi normal menutupi kegugupan yang ada. Gadis itu pun beranjak dan menerima tubuh sang ibu untuk dia peluk erat. Jujur dia sangat merindukan Eliana. Selama 6 bulan ke belakang, sang ibu benar-benar sibuk dan hanya bisa bertemu beberapa kali saja. Kamu tidak bilang-bilang datang ke sini? Tanya Eliana setelah pelukan mereka terlepas. Kejutan, seru Gabriela menunjukkan deretan gigi putih dan rapinya. Tapi aku juga ingin melihat kejutan dari Mommy, imbu Gabriela dengan ekspresi penuh arti. Kejutan dari Mommy. Apa hari ini kamu ulang tahun hingga meminta kejutan dari Mommy? Eliana sedikit gugup. Ish. Mommy mendadak amnesia sampai lupa hari ulang tahunku. Iya, ini bukan hari ulang tahun, lalu kamu ingin kejutan apa? Senyuman Gabriela seketika memudar. Berubah singkat menjadi kemarahan. Seperti itu ekspresi Gabriela ketika tidak ada hal yang tidak sesuai dengan harapan. Kamu kenapa? Eliana mengerutkan dahinya merasakan ada yang tidak beres. Mommy yang kenapa, bentak Gabriela. Kemudian dia bergerak ke ruangan lain mencari seseorang. Hei! Kamu mencari apa? Ada apa? Gabi. Eliana mengikuti anak gadisnya dengan perasaan cemas. Gabriela berbalik dan memandang Eliana dengan sorot kebencian. Mana Lisa? Retina Eliana bergoyang melihat kemarahan Gabriela. Lisa. Mommy, kan, yang membantu Lisa kabur dari Kinan. Pantas saja Mommy selama ini menghilang dengan alasan bisnis dan tega meninggalkan aku sendiri. Hanya karena Mommy ingin melindungi wanita yang tidak Mommy kenal. Intonasi bicara Gabriela semakin meninggi. Dia tidak ingin menunggu pengakuan Eliana, netranya tertuju pada tangga. Dengan segera Gabriela berlari menyusuri anak tangga karena sudah pasti Lisa ada di kamar atas. Gabriela, tunggu. Mommy akan jelaskan. Teriak Eliana mengejar. Gabriela pun berhenti di ujung tangga. Bukan menuruti perintah sang ibu. Tapi, Gabriela, tanya Lisa terkejut, ada wanita itu di sana. Wanita yang terakhir kali membuat hubungannya dengan Kinan semakin merenggang. Hel, suamimu mencari ke sana kemari, ternyata kamu bersembunyi di sini dan menjadi benalu keluargaku. Gabriela mendorong pelan bahu Lisa hingga ibu hamil itu sedikit mundur ke belakang. Gabi. Eliana menyentuh pundak Gabriela dengan lembut. Apa? Mommy ingin membela dia. Sentak Gabriela pada Eliana dengan tatapan tajam. Lisa pun bertanya-tanya. Jadi Gabriela adalah... Iya. Aku Gabriela Swan, anak dari Esther Eliana Swan. Aku tidak sudi kamu menjadi benalu untuk ibuku. Seru Gabriela, sebaiknya kamu pergi dari sini. Gabi. Bentak Eliana, tapi sama sekali tidak Gabriela hiraukan. Lisa benar-benar bingung sekaligus malu.
Benar ucapan Gabriela, dia hanya sebagai benalu di sini. Kenapa diam? Bentak Gabriela membuat Lisa terjingkat. Kemasi barangmu dan aku kembalikan kamu ke tempat asal, cepat. Gabriela mendorong Lisa hingga tubuh wanita itu menabrak vas di sampingnya. Prang! Vas jatuh. Tapi, tubuh Lisa ikut limbung karena tidak dapat menahan keseimbangan. Ah! Pekik Lisa saat dia terjelembab jatuh ke belakang. Perutnya pun mendapat goncangan yang mantap. Lisa Eliana mendekat dengan panik. Gabriela terdiam juga ikut merasa takut. Sesyah. Lisa meremas perut bawahnya yang terasa begitu sakit. Lebih sakit dari kontraksi kemarin. Rasa sakit itu menjalar di sepanjang tulang ekor hingga punggung. Bahkan kini yang membuat Eliana dan Gabriela semakin panik adalah muncul darah di lantai tempat di mana Lisa terduduk. Wira berlari keluar. Dia baru saja selesai mandi dan mendengar keributan. Betapa terkejutnya saat melihat Lisa kesakitan di lantai dengan darah terus mengalir. Eliana, ada apa? Wira panik. Namun sebagai pria otaknya merespon cepat. Dia tidak menunggu jawaban dari Eliana, bergegas dia turun meminta bantuan pengawal pria untuk membawa Lisa ke mobil. Ah! Sakti TTT. Lisa terus saja merintih kesakitan dalam perjalanan ke rumah sakit. Gabriela yang merasa bersalah pun ikut serta masuk ke dalam mobil. Sesampainya di rumah sakit, tenaga medis begitu sigap memindahkan Lisa ke brankar dan mendorong dengan langkah cepat menuju ruang persalinan. Dok, selamatkan ibu dan bayinya, pinta Eliana dengan air mata yang sudah membasahi wajahnya sedari tadi. Kami akan lakukan sebaik mungkin, Nyonya, jawab dokter. Kemudian pintu ruang persalinan ditutup rapat. Wira mendekat dan mendekap Eliana yang terus saja menangis. Wira, aku takut Lisa kenapa-kenapa, keluhnya di tengah isak tangis. Lisa wanita yang kuat sepertimu. Dia akan baik-baik saja, begitupun bayinya, ucap Wira sembari mengusap-usap punggung Eliana supaya bisa menenangkan sesungguhnya. Wira juga cemas. Tapi sebagai pria, dia berusaha bersikap tenang. Pemandangan itu tentu membuat Gabriela terkejut. Sepanjang umurnya, dia tidak pernah melihat Eliana dekat apalagi dipeluk oleh pria manapun kecuali kakek Damian. Ingin dia memprotes dan bertanya, tapi kondisi saat ini tidak memungkinkan melakukan itu. Dia pun memilih diam duduk di kursi yang sedikit jauh. Kenapa dengan perutku? Kinan mengeram, merasakan perutnya yang tiba-tiba sakit. Tidak seperti sakit biasa. Rasanya teramat sakit. Tuan, kenapa? Tanya Jeff menghentikan suapan sarapan paginya melihat Kinan baru kembali dari toilet nampak kesakitan. Kinan duduk menjatuhkan kepala di meja dan kedua tangan terus meremas-remas perutnya. Tuan, kita ke dokter. Jeff menjadi khawatir sedikit mengguncang bahu bosnya. Kinan mendongak, wajahnya sudah pucat. Guliran keringat sudah memenuhi dahinya. Perutku tiba-tiba sakit sekali, Jeff. Atau jangan-jangan Tuan terkena usus buntu, jawab Jeff semakin menakut-nakuti. Kinan mendongak dengan terus meringis sakit. Hah!
Jangan seperti itu, Jeff. Kita ke rumah sakit sekarang, Tuan. Jeff beranjak sebagai tanda perkataannya tidak bisa dibantah lagi. Keenan akhirnya mengangguk setuju. Dia berjalan sedikit membungkuk dengan tangan terus meremas perutnya. Dorong sekali lagi, Nona. 1, 2, 3. Titah sang dokter di ruang persalinan. Lisa menarik nafas lebih dulu lalu mulai mengejan sesuai instruksi dokter. Eyak. Oek. 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 Lisa menjatuhkan kepalanya ke bantal setelah lega akhirnya bisa mendengar suara tangis bayinya. Keningnya basah karena keringat. Nafasnya masih terengah-engah. Satu nama yang dia tangkap dalam memorinya saat ini, Keenan, anak kita telah lahir, ucapnya lirih dengan senyuman lebar. Namun beberapa detik kemudian suara tangis itu perlahan pudar. Bukan hanya indera pendengarannya, namun seluruh inderanya semakin lama semakin sima. Dokter. Pasien tidak sadarkan diri. Dia kembali mengalami pendarahan hebat. Dokter yang hendak memperlihatkan bayi laki-laki pada sang ibu pun tersentak. Dia memberikan bayi pada perawat, sementara dokter sigap melakukan tindakan pada pasien. Pasang alat bantu pernafasan dan tambah dosis infus. Di sisi lain, di luar ruangan, Wira dengar suara bayi itu. Eliana beranjak dari duduknya lalu mendekat pada daun pintu. Dan benar, dia mendengarnya samar. Lisa sudah melahirkan. Pekiknya penuh haru. Mata basahnya berbinar. Beberapa menit kemudian pintu masih belum juga dibuka. Kenapa lama sekali, ya? Eliana kembali khawatir meremas-remas jemarinya. Saat seperti itu, dokter keluar dari ruang persalinan. Membuat Wira dan Eliana mempersiapkan diri menyambut sang cucu. Bagaimana, Dok? Apa kami boleh masuk? Tanya Eliana dengan wajah cerah. Sang dokter mendesah dan memperlihatkan wajahnya yang tegang. Maaf, kondisi Nona Lisa kritis. Seketika senyum di bibir Eliana dan Wira sirna. Apa? Lalu, dia mengalami pendarahan hebat dan kekurangan banyak darah. Kami membutuhkan golongan darah AB resus negatif, ucap dokter. Eliana langsung menunjuk pada dirinya. Saya, Dok. Ambil darah saya sebanyak mungkin untuknya. Dokter pun menoleh pada perawat yang berdiri di belakangnya seolah mempersilahkan. Mari ikut saya untuk pengecekan sekaligus pengambilan darah, ucap perawat itu. Eliana mengangguk lalu mengikuti sang perawat. Sementara dokter kembali masuk dan menutup pintu. Gabriela menatap kepergian Eliana melewati koridor. Dia benar-benar tidak mengerti akan keadaan saat ini. Darah mereka sama. Juga kenapa Momi sekhawatir itu? Gumamnya. Tidak mau terlalu lama dengan kebingungan itu, Gabriela memilih pergi dari sana. Bagaimana, Dok? Apa bos saya ada penyakit di perutnya? Tanya Jeff setelah dokter baru selesai memeriksa. Dokter mengerutkan keningnya dan menggeleng. Saya tidak menemukan kejanggalan. Tidak ada penyakit apapun, jawab dokter merasa bingung. Keenan pun beranjak dari posisi tidurnya dan duduk di tepi ranjang. Tapi kenapa tadi sakit sekali, ya, Dok?
Alih-alih menjawab, dokter justru bertanya balik. Sekarang sudah baik kan? Kinan mengangguk. Sakit itu tiba-tiba saja hilang. Entah dia juga bingung. Dokter pun bergerak ke mejanya. Saya buatkan resep vitamin saja. Jika terjadi hal yang sama, mungkin kita akan melakukan ronsen apakah ada kelainan di saluran pencernaan, ucapnya kemudian mulai mencatat resep. Jeff mendekat dan memperhatikan kondisi Kinan dengan seksama. Tuan yakin sudah tidak kenapa-kenapa? Ya, hanya rasanya lemas karena menahan sakit cukup lama. Kamu saja yang menebus obat di farmasi, aku tunggu di luar, ya, ucap Kinan seraya menggunakan sepatunya kembali. Baik, Tuan. Dokter pun memberi resep dan mereka keluar dan berpisah ke beda arah. Kinan berjalan menyusuri koridor. Entah kenapa kakinya membawa dia melewati ruang khusus untuk bayi-bayi yang baru lahir, ruang perinatologi. Bahkan dia berhenti di kaca besar dan melihat banyak bayi yang ada di dalam sana. Rasa rindunya pada Lisa kembali muncul. Sungguh dia ingin bisa menemani Lisa saat istrinya itu melahirkan anak mereka. Dia ingin menjadi pria pertama yang menggendong bayinya dan membisikkan kalimat indah di telinga mungil itu. Suara tangisan bayi dan bunyi roda yang bergesekan dengan lantai, menarik netra Kinan untuk menoleh ke belakang. Nampak seorang perawat mendorong boks bayi sementara tangisan sang bayi begitu melengking. Kinan terus memperhatikan hingga perawat melewatinya. Memangnya bayi baru lahir selalu menangis seperti itu, Sus? Tanya Kinan tiba-tiba. Membuat sang perawat menghentikan langkahnya. Alih-alih menjawab, perawat itu justru memperhatikan wajah Kinan dan bayi dalam boks secara bergantian. Kinan menatap lekat bayi yang menangis itu. Hatinya tersentuh, dia ingin menenangkan tangisan si Hai, baby boy sangat tampan. Senyum lebar terukir di bibir Kinan kemudian dia beralih menatap perawat, boleh saya menggendongnya sebentar? Mungkin dia ayahnya, sangat mirip, pikir perawat setelah melihat keduanya dengan seksama. Boleh, tapi di dalam. Dan Anda harus mencuci tangan lebih dulu, jawab perawat dengan ramah. Kinan melihat ke ruangan dan kembali pada sang perawat, memangnya boleh masuk. Untuk keluarga diperbolehkan tapi hanya sebentar. Tap. Belum sempat Kinan menyahut, perawat itu kembali mendorong boks bayi bertuliskan nama ibu, Lisa Mahendra masuk ke dalam ruang perinatologi.